Pernah nggak kalian ngerasa rumah kalian sempit banget, padahal luas bangunannya sebenarnya nggak sekecil itu? Baru masuk rumah, ruang tamu sudah penuh, jarak sofa ke TV mepet, buka lemari pintunya nabrak ke meja, dan setiap gerak rasanya selalu ketahan barang. Masalahnya sering bukan di luas rumahnya, tapi di cara rumah itu dirancang sejak awal. Di video ini gue mau bahas bagaimana cara arsitek memaksimalkan rumah kecil. Ukurannya 30-50 meter persegi, supaya terasa lebih luas, lebih rapi, dan jauh lebih nyaman, tanpa harus menambah lantai dan tanpa renovasi mahal. Halo, gue Januar, arsitek online kalian. Sekarang kita hidup di kondisi di mana rumah makin kecil, tapi kebutuhan ruangnya makin banyak. Harga tanah naik, kaflingnya menyempit, tapi kita tetap pengen punya ruang tamu, dapur, kamar tidur nyaman, ruang keluarga, bahkan kadang masih butuh ruang kerja. Akhirnya, semua difungsikan dan dipaksain masuk ke rumah dengan ukuran yang terbatas. Kesalahan paling umum yang sering gue temuin adalah rumah kecil tapi dipikirnya kayak rumah besar. Setiap fungsi pengen punya ruang sendiri, setiap ruang dikasih tembok dan pintu. Hasilnya rumah terasa penuh, gelap, dan sempit. Padahal di rumah kecil setiap meter itu mahal, dan salah desain sedikit dampaknya langsung kerasa setiap hari. Prinsip pertama yang paling penting dalam rumah kecil adalah open space. Tapi open space yang benar ya. Banyak orang salah paham mengira open space itu berarti rumah tanpa sekat sama sekali. Padahal yang benar adalah menggabungkan ruang-ruang dengan fungsi yang saling mendukung. Ruang tamu bisa menyatu dengan ruang keluarga, dapur menyatu dengan ruang makan, bahkan area kerja kecil bisa menyatu dengan ruang keluarga. Ketika dinding dikurangi, pandangan mata jadi jauh lebih luas, dan ruang otomatis terasa lebih luas. Tapi tetap harus ada pembeda visual ya, bukan lewat tembok, melainkan lewat material lantai, permainan plafon, atau penataan furniture. Jadi ruangnya tetap terbaca, tapi nggak terasa sesak. Prinsip kedua untuk rumah kecil adalah furniture harus multifungsi. Di rumah kecil, furniture yang cuma punya satu fungsi itu musuh utamanya. Meja besar yang jarang dipakai, lemari tebal tapi setengahnya kosong, atau sofa besar yang bikin jalur jalan jadi sempit. Yang ideal itu adalah furniture yang bisa kerja lebih dari satu fungsi. Seperti sofa dengan storage di bawah, meja makan lipat, tempat tidur dengan laci, atau lemari built-in yang sampai plafon. Ruang di atas lemari itu sering jadi ruang mati, padahal di rumah kecil kita nggak boleh punya ruang mati. Lebih baik punya satu furniture sedikit lebih mahal tapi fungsinya maksimal, daripada banyak furniture murah tapi makan tempat dan ruang. Prinsip yang ketiga adalah cahaya dan warna. Rumah kecil yang gelap akan terasa 2 kali lebih sempit. Karena itu, cahaya alami harus dimaksimalkan ke dalam rumah. Bukan jendela diperbesar semampunya, tirai tebal di siang hari sebaiknya dihindari, dan aliran cahaya harus dibiarkan masuk sejauh mungkin ke dalam rumah. Untuk warnanya sendiri, dominasi warna terang dan netral seperti putih, krem, atau abu-abu terang, atau mungkin earth tone ya, lembut dan sangat membantu memantulkan cahaya akan memberi kesan luas pada ruang. Sebagai catatan, bukan berarti rumah harus putih semua ya, tapi warna gelap sebaiknya jadi aksen saja, bukan menjadi warna utama. Satu dinding aksen gelap masih oke, satu furniture gelap juga nggak masalah, tapi kalau semuanya gelap, rumah kecil akan terasa menjadi menekan dan terlalu sempit rasanya. Prinsip keempat yang sering dilupakan adalah sirkulasi dan jarak. Banyak rumah kecil terasa sempit bukan karena furniturnya besar, tapi karena jarak antar furniturnya salah. Jalur jalan idealnya minimal 80-90 cm, supaya tubuh bisa bergerak dengan nyaman di dalam ruang. Untuk pintu jangan sampai menabrak furniture, dan area buka lemari harus bebas hambatan. Kadang kesalahan cuma 20 cm, tapi efeknya terasa setiap hari. Makanya sebelum beli furniture, ukur dulu nih ruangannya, gambar layoutnya, dan bayangkan pergerakan tubuh kalian di dalamnya. Arsitektur itu bukan cuma soal tampilan ya, tapi soal kenyamanan dipakai sehari-hari di dalam ruang.
Ada satu kesalahan fatal yang sering terjadi di rumah kecil, dan ini sering diabaikan, yaitu terlalu banyak barang pada ruangan. Seindah apapun desainnya, kalau rumah penuh barang yang sebenarnya nggak perlu, semua prinsip tadi langsung runtuh. Rumah kecil itu harus penataan lebih baik, dan juga barang-barang harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terasa sempit di dalam ruangnya. Barang yang benar-benar dipakai, silahkan kalian simpan saja. Tapi yang cuma siapa tahu nanti kepakai di belakang, sebaiknya kalian lepas saja. Rumah kecil itu bukan tempat menumpuk barang, tapi untuk tempat hidup kalian berpuluh-puluh tahun. Jadi intinya, rumah kecil ukuran 30-50 meter persegi itu bisa sangat nyaman kalau dirancang dengan strategi yang tepat. Bukan soal luasnya, tapi soal cara berpikirnya seperti apa. Kalau kalian sekarang tinggal di rumah kecil atau berencana bangun rumah ukuran segitu, coba cek lagi mana ruang yang bisa digabung, mana yang bisa disederhanakan, atau mana yang sebenarnya nggak perlu. Sampai di saja video kali ini, jangan lupa subscribe dan follow sosial media Rupa Karsa Arsitek, serta klik link di deskripsi channel jika kalian membutuhkan konsultasi desain lebih lanjut. Gue Januar pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.